Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Israel Putra di channel YouTube Israel Putra. Pada kesempatan kali ini masih seputar tentang Zoom meeting ya. Dan untuk topik kali ini yaitu adalah tentang security atau keamanan daripada Zoom meeting ini sendiri ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng untuk video-video saya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video pembelajaran yang baru, yang tentunya ini akan lebih membuat saya semangat untuk membuat dan mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Jadi security atau keamanan pada Zoom meeting ini masih menjadi pertanyaan ya di kalangan baik teman-teman sekalian ya di seluruh Indonesia terkhususnya. Jadi kira Zoom meeting ini aman atau enggak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, Zoom meeting ini sudah sangat aman ya karena dia sudah menggunakan enkripsi ya untuk pengiriman datanya, dan juga kalau misalnya di dalam Zoom meeting ini juga ada pengaturan keamanan yang ini bisa bebas kita atur, artinya user bisa memilih ya, kita sebagai pengguna diberikan hak penuh ya, hak untuk mengatur keamanan pada Zoom meeting ini sendiri. Nah, teman-teman nanti bisa mengatur keamanan di Zoom meeting ini ya. Sebelumnya juga mungkin ada kasus ya bahwa ketika sedang acara itu ada peserta ya yang dia bisa share screen dan kemudian menyalakan video yang tidak seharusnya. Nah, ini bagaimana? Tentunya berkaitan dengan security pada video kita ini. Jadi langsung saja teman-teman ke tutorialnya. Di sini ya di bagian bawah ada tulisan security ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik saja di sini dan kemudian akan muncul banyak fitur-fitur ya yang bisa kita gunakan untuk mengatur keamanan kita. Fitur yang pertama adalah log meeting ya. Log meeting ini adalah untuk mengunci ya meeting kita agar orang lain itu tidak bisa join atau masuk ke dalam meeting kita. Ya, misalnya kalau peserta di dalam meeting ini sudah mencukupi ya, sudah penuh. Nah, ini bisa kita gunakan log meeting ya untuk orang-orang agar tidak bisa join lagi pada meeting kita. Ini kita langsung saja tes ya. Kita klik log meetingnya. Sekarang sudah centang dan di sini ada bacaan you have logged the meeting ya. Artinya ya, kita tidak orang lain tidak bisa join untuk ke meeting kita gitu. Nah, kalau kita hilangkan tandanya, nah you have unlocked ya the meeting, new participant can join. Artinya partisipan baru itu bisa join ya ke dalam Zoom meeting kita. Nah, itu guna fitur pertama ya teman-teman yang ada di security. Dan kemudian yang kedua ini ada enable waiting room ya. Enable waiting room ini fungsinya adalah kita bisa untuk apa ya, sebelum seseorang itu join pada acara atau agenda Zoom meeting kita, ini kita bisa letakkan mereka ini di ruang tunggu ya. Nah, jadi sebelum nanti join pada Zoom meeting kita ya, sebelum kita admit, mereka tidak bisa bergabung ya pada acara atau agenda di dalam Zoom meeting kita. Kita langsung saja ke kasus ya. Jadi di sini saya sudah punya perangkat satu lagi ya di smartphone saya. Saya akan coba untuk joinkan yang di smartphone saya ini ke dalam Zoom meeting yang ada pada saat ini ya. Nah, ini sebelumnya kalau tidak ditandain itu orang langsung bisa join ya, tapi ini kita coba tandain dulu dan kemudian saya joinkan yang di smartphone saya. Kita tunggu sejenak ya teman-teman. Oke ya. Nah, ini saya sudah joinkan ya dari smartphone saya ke dalam Zoom meeting ini, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, Israel Putra entered the waiting room ya. Artinya dia sudah masuk pada entry ya di waiting room kita, dan ini ada pilihan kita admit atau kita view ya. Nah, ini coba kita view terlebih dahulu.
Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat jadi peserta yang ada di waiting room ini bisa kita pilih ya. Misalnya, oh ini peserta yang bukan dari ini kita ya, dari catatan kita gitu yang sudah kita siapkan. Oh berarti ini peserta ilegal gitu, itu bisa kita remove atau kita admit. Kalau misalnya ini peserta yang betul ya, yang sudah ada di catatan kita, ini masuk list dalam peserta yang sudah kita buat, maka ini bisa kita admit teman-teman. Ya, kalau kita admit, maka dia akan bergabung pada acara Zoom meeting kita. Nah, kalau kita remove, ini dia akan keluar dari Zoom meeting kita. Ini coba kita admit ya. Kita admit. Nah, maka dia akan bergabung ya dengan kita ya di agenda Zoom meeting. Nah, ini tentunya sangat berguna juga ya untuk teman-teman yang ada Zoom meeting ya. Kalau misalnya mau pakai ini bisa ditandai ya untuk enable waiting room-nya. Nah, sekarang pesertanya sudah join ya ke dalam Zoom meeting kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini saya leave-kan dulu. Oke. Nah, itu untuk yang fitur pertama ya. Tentunya teman-teman kalau menjadi host ya, ini bisa diatur ya. Dan selanjutnya adalah hide profile picture. Nah, ini adalah fitur untuk kita menghidden atau menyembunyikan gambar profile kita ya. Misalnya kalau kita tekan, nah ini kalau kita silent videonya tidak akan tampil profile kita ya. Tapi kalau kita hilangkan centangnya, maka ini akan tampil ya foto profile kita. Nah, ini kalau teman-teman tidak mau menampilkan foto profile ya di dalam acara tersebut, maka teman-teman bisa setting di sini ya untuk hidden profile picture-nya ya, di hidden seperti itu. Nah, itu adalah fitur yang ketiga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada fitur yang di bawah-bawah ini ya. Ada allow participant to. Nah, jadi ini akan berkaitan langsung dengan semua partisipan ya, semua orang yang bisa kita atur ya. Kita lanjut saja yang pertama, itu ada share screen ya. Nah, share screen ini kita maunya hanya untuk diri kita saja ya, atau untuk semua orang. Kalau kita buat ini untuk diri kita saja, maka ini tidak usah kita tandai ya. Tidak usah kita tandai. Tapi kalau kita ingin orang lain juga bisa share screen ya, maka kita tandai. Nah, jadi kalau sudah ditandai seperti ini teman-teman, semua orang bisa share screen ya. Semua orang bisa share screen. Itu fitur yang berapa nih? Yang di bawah ini ya, yang di allow partisipan ini yang pertama. Dan yang kedua ini ada chat ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita tidak ingin chat atau chat di sini ya, ini dihidupkan, ini teman-teman bisa jangan ditandai ya. Kalau kita tandai, ini semua orang bisa chat di sini ya. Tapi kalau kita hilangkan tandanya, hilangkan centangnya, jadi seperti ini, maka orang-orang tidak akan bisa menggunakan fitur chat di Zoom meeting ini ya. Misalnya terlalu ribut atau hal-hal yang tidak penting, teman-teman bisa atur untuk di chatnya ini ya, ini mau ditandai ya, difungsikan atau tidak ya. Kalau kita ingin hilangkan fungsi chat ini, maka teman-teman tidak usah ditandai ya, seperti itu. Di fitur selanjutnya itu adalah rename themselves ya. Fitur rename themselves ini adalah fitur untuk mengganti nama ya. Rename artinya mengganti nama.
Kalau kita mempersilahkan ya, ingin mempersilahkan semua orang bisa mengganti nama, maka kita bisa tandai rename themselves ini ya. Tapi kalau kita tidak mempersilahkan orang-orang untuk mengganti nama, ya ini teman-teman bisa hilangkan centang di rename themselves-nya ya. Seperti itu. Dan kemudian juga ini ada fitur unmute ya themselves ya. Unmute themselves ini misalnya kalau kita ingin ya unmute ya, membuka mempersilakan partisipan ya, orang-orang yang mengikuti acara kita ini agar dia bisa unmute ya, maka kita bisa ini ya, menandai ini. Tapi kalau kita tidak tandai, maka orang-orang tidak bisa untuk ini ya, tidak bisa untuk mute ya, untuk mute suaranya. Jadi kalau misalnya kita ingin peserta kita itu meng-unmute suaranya ya, maka bisa kita nyalakan ini seperti ini. Tapi kalau kita ingin mute ya, ingin mereka tidak bersuara, kita bisa hilangkan ini. Nah, jadi nanti tidak bisa ya orang-orang lain itu menyalakan suaranya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau pesertanya sangat ramai, tentunya selain daripada host dan CO host ini fitur yang ini tidak bisa menyalakan suaranya. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian di sini ada start video ya. Tentunya ini fitur yang bisa digunakan untuk kita men-start video ya. Nah, kalau misalnya kita ingin start video dan share screen dari sini ya, image for video clip itu bisa kita gunakan ya, bisa kita centang seperti itu. Dan kemudian ini ada suspend participant activities ya. Nah, ini kita bisa mensuspend ya kalau kita ingin mensuspend atau menstop ya partisipan kita. Nah, jadi teman-teman, ini harus dipelajari ya untuk fitur security ini ya, karena ini sangat penting sekali untuk keamanan kita. Dan tentunya kalau untuk meeting yang normal, kalau kalian itu sebagai host atau CO host ya, yang harus diatur adalah pertama enable waiting room-nya itu harus ditandai ya. Kemudian untuk hidden profile picture-nya tidak usah ya, agar kita bisa melihat juga ya untuk partisipan kita ini siapa saja. Dan kemudian kalau partisipan ini share screen-nya ini tidak perlu kita tandai. Dan kemudian chat-nya kita tandai ya kalau ingin berkomunikasi. Dan kemudian rename-nya juga. Selanjutnya unmute-nya kita persilahkan ya kalau mereka ingin unmute suaranya. Seperti itu. Untuk start video, ini ya. Jadi start video ini kalau kita ingin menyalakan video ini ya. Jadi ini kita persilakan saja ya teman-teman dari peserta kita untuk men-start videonya. Oke, itu ya untuk video kita kali ini. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video notifikasi saya terbaru yang selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.